Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru beserta peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan mulai pada awal bulan Maret tahun 2021. Saat ini SMA Negeri 1 Purwantoro berupaya akan menjalankan kegiatan pembelajaran blended learning dengan tema SAMI 1, yaitu 1 minggu 1 kali kegiatan pembelajaran. Sebagai pionirnya, SMA Negeri 1 Purwantoro akan melakukan uji coba terbatas pada peserta didik kelas 10 IPA dan IPS yang selanjutnya nanti akan diikuti kelas 11 dan kelas 12. Nah, apa itu SAMI 1? 1 minggu 1 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, semua mata pelajaran di kelas 10 IPS atau kelas 10 IPA yang berikutnya diikuti kelas 11 dan kelas 12 itu merupakan blended atau perpaduan antara KD-KD dari 14 mata pelajaran yang disampaikan dalam 1 minggu. Nah, selanjutnya guru-guru tersebut berkolaborasi untuk menyusun materi pembelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran akan diunggah di channel YouTube Semansa Mewah atau Semansa Pens yang nantinya akan dibagikan kepada peserta didik. Kita akan menggunakan salah satu tool atau alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, entah itu Office 365 atau entah itu Google Classroom, sehingga nantinya kalian hanya memiliki satu grup saja. Ya, misalnya kelas 10 IPS itu berarti masuk semuanya di satu grup untuk seluruh guru mata pelajaran. Begitu pula yang kelas 10 MIPA, kelas 11 IPS, kelas 11 MIPA, kelas 12 IPS, kelas 12 IPA. Nah, selanjutnya bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah seluruh materi pembelajaran nanti akan dikumpulkan jadi satu dan dibuat sebuah video interaktif atau bisa saja nanti gambar bergerak dan lain-lain ya, sesuai dengan inovasi yang dikembangkan dari tim IT SAMI 1. Nah, kemudian akan diunggah di channel YouTube. Nah, anak-anak nanti mengaksesnya di channel YouTube yang telah dibuat oleh tim IT. Bagaimana nanti cara mengetahuinya? Tinggal masuk di tool yang akan kita gunakan, mungkin di Office 365 atau yang di Google Classroom. Ya. Nah, kemudian selain materi dari YouTube, kalian juga bisa mengakses materi dari guru mata pelajaran itu dari link yang akan dibuat di Google Drive nanti. Tiap mata pelajaran nanti akan ada materi untuk menambah, membantu kalian di dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya. Kemudian kalian bisa mengakses masing-masing mata pelajaran. Selanjutnya, bagaimana teknis pengumpulan tugas? Kalian nanti masing-masing akan bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan link mapel yang akan diberikan di SAMI 1 ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru itu nanti hanya memasukkan materi tambahan di link materi tambahan, kemudian yang anak-anak nanti bisa mengakses materi tambahan dan bisa mengakses untuk pengiriman tugas kalian. Nah, bagaimana penilaian yang akan dilakukan? Penilaiannya adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. KD yang kita gunakan adalah KD esensial pada kurikulum darurat. Oleh karena itu, nanti penilaian sikap bisa dilihat dari like kalian pada channel YouTube kita. Kemudian yang kedua, subscribe-nya, kemudian komentar, ya, komentar. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ketepatan dalam pengumpulan tugas. Itu bagian dari penilaian sikap. Selain itu nanti juga ada observasi yang akan dilakukan oleh guru mata pelajaran. Termasuk juga di dalamnya ada penilaian antar teman dan penilaian dari orang tua. Nah, kemudian konten dari materi yang sudah kita berikan, nah kemudian kalian mengerjakan, hasil pekerjaan kalian akan menjadi penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Semoga ini menjadi jawaban atas keresahan yang mungkin terjadi pada beberapa sekolah terkait dengan pembelajaran yang kurang interaktif, kurang menyenangkan ya, sehingga kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga SAMI 1 ini menjadi jawaban atas keresahan kita semuanya. Selamat
menjalankan aktivitas. Salam sehat tanpa obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan 5M. Kesenian Kete Ogleng tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali muncul dan siapa penciptanya. Pada awalnya, keberadaan kesenian Kete Ogleng di Wonogiri hanya berfungsi sebagai hiburan, terutama saat puncak panen dan pasca panen. Namun, seiring dengan perubahan zaman, perubahan ekonomi dan sosial yang semakin cepat, serta tekanan budaya asing yang semakin masif, keberadaan kesenian Kete Ogleng semakin memudar. Kalau kita berbicara masalah Kete Ogleng, sebenarnya Kete Ogleng ini awalnya tidak hanya hidup di Wonogiri, namun juga terdeteksi ada di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Hanya perkembangannya sampai akhir-akhir ini yang masih eksis dan ada adalah di Wonogiri. Mengenai nama Kete Ogleng sendiri, sebenarnya kalau menurut pengamatan kami ada dua kemungkinan. Yang pertama, nama gleng adalah diambil dari nama salah satu instrumen. Kalau dalam tabuhan gamelan Jawa, ini gangsalan sebenarnya, namun suara yang mendominasi pada pegelaran itu suara gleng, 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 gleng lah. Dimungkinkan nama Ogleng itu dari situ. Namun juga ada yang memperkirakan bahwa nama Ogleng itu dari kata gila atau degleng. Ketek degleng, kera yang gila. Mengenai sumber cerita, Kete Ogleng ini bersumber dari cerita Panji. Cerita Panji kan tidak hanya Kete Ogleng, kita mengenal ada cerita Dadongawo, ada mengenal cerita Andi-Andi Lumut. Hampir sama sebenarnya. Pesan yang disampaikan lebih kepada nilai-nilai budaya lokal, terutama mengenai kesetiaan, mengenai gotong royong, mengenai tanggung jawab, dan sebagainya. Adegan pergelaran ini diawali dari kerajaan Jenggolo, Prabu Lembambi Luhur yang memerintahkan kepada anaknya Panji Inukertopati untuk dijadikan raja. Namun karena merasa kurang mampu, kurang pengalaman dan sebagainya, akhirnya Panji Inukertopati tidak menolak begitu saja, namun beliau memilih untuk masuk ke kehidupan masyarakat secara umum dengan menyamar sebagai seorang pemuda desa bernama Joko Asmoro. Dengan kepergian Panji Inukertopati ini, istrinya yang bernama Dewi Sekartaji akhirnya juga menyusul kepergian suaminya untuk mencari keberadaan suaminya. Demikian juga Prabu Lembambi Luhur mengutus salah satu putranya, Panji Gunung Sari, untuk mencari keberadaan Panji Inukertopati. Dalam perjalanan Panji Gunung Sari yang diutus untuk mencari Panji Inukertopati, ternyata
agak kesulitan untuk mencari kakaknya, sehingga singkat cerita atas petunjuk Dewata, Panji Gunung Sari ini berubah wujud menjadi seekor kera yang lazim kita namakan Ketek Ogleng, dan akhirnya bisa bertemu dengan Nindang Loro Tumpe dan Joko Asmoro. Kemudian mereka bertiga kembali berwujud pada wujud semula dan akhirnya kembali ke Keraton Jenggolo. Mengenai sajian pegelaran Ketek Ogleng sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda yang tadi kami sampaikan, sama dengan pergelaran teater-teater tradisional, bisa secara indoor, bisa outdoor. Pergelaran yang dibutuhkan selain properti panggung, juga iringan yang baku adalah gamelan, gamelan Jawa. Mengenai garapan iringan ini, kalau sekarang sudah dikondisikan, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, jadi sesuai dengan kepentingan kebutuhan teatrikal panggung. Lalu untuk pergelarannya bisa seperti ketoprak pendapan, artinya bisa tanpa panggung sekalipun, ataupun dengan panggung, ataupun bisa dipergerakan di luar panggung ataupun di luar rumah. Ketek Ogleng memiliki keunikannya sendiri. Keunikan yang ada dalam kesenian ini adalah tidak adanya gerakan-gerakan khusus yang dibakukan untuk pembelajaran tari. Antara penari satu dengan lainnya selalu berbeda tergantung dari kreativitas masing-masing penari. Selain itu, kesenian Ketek Ogleng sudah mengalami perubahan atau pergeseran, terutama pada gerak tari, durasi waktu, tata busana, tata rias, bahkan lokasi atau tempat yang digunakan untuk pertunjukan Ketek Ogleng. Dalam kesenian Ketek Ogleng, gerak tari yang hampir mirip hanyalah dalam gerak tari sembahan, sabetan, dan trisik. Sementara gamelan yang digunakan untuk iringan tari Ketek Ogleng adalah laras lendro. Selain gamelan, dalam pementasan Ketek Ogleng biasanya terdapat waranggana atau sinden. Musik pun juga berbeda, karena kalau musiknya itu tidak digarap atau tidak dikemas secara detail, itu juga tidak menarik, tidak terbangun suasananya. Nah, itu membuat pelaku seni membuat peserta didik atau siswa sanggar itu akan bisa menerima. Sebagai kekayaan budaya dan warisan tradisi, kesenian Ketek Ogleng tentunya harus dilestarikan. Dengan bentuk dan cara penyajiannya yang terus berkembang, Ketek Ogleng mencoba bertahan menjadi salah satu kesenian tradisional di tengah berkembangnya budaya pop yang mengintervensi masyarakat Wonogiri, terutama di kalangan anak muda. Hal tersebut menyebabkan semakin sedikitnya masyarakat yang tertarik mempelajari ataupun menjadi pemain Ketek Ogleng. Menyadari hal tersebut, pemerintah Wonogiri berinisiatif melestarikan dan mengembangkan kesenian Ketek Ogleng. Agar tetap eksis, kesenian Ketek Ogleng dikelola oleh Dinas PPSB, Perhubungan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Wonogiri, Subdinas Pariwisata.
Beberapa upaya pelestarian dan pengembangan kesenian Kete Ogleng terus dilakukan oleh pemerintah Wonogiri melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan cara regenerasi kesenian Kete Ogleng melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Melalui jalur formal, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Wonogiri dihimbau untuk memperkenalkan kesenian Kete Ogleng sebagai pengetahuan ekstrakurikuler dalam proses belajar mengajar yang dikemas dalam muatan lokal. Khususnya di sekolah kami, SMK Pancasila 1 Wonogiri ini, kebetulan juga ekstranya mengenai Kete Ogleng. Kemudian dengan adanya perubahan zaman, kesenian tersebut kami kembangkan, kemudian kami kolaborasikan dengan perkembangan kesenian-kesenian yang modern, sehingga unsur dari Kete Ogleng itu tidak terpinggirkan demikian. Demikian juga dalam jalur non-formal. Melalui sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Wonogiri, mulai mengajarkan tari Kete Ogleng untuk melahirkan seniman Kete Ogleng. Kete Ogleng yang diajarkan pada anak-anak muda merupakan Kete Ogleng yang modern, yaitu Kete Ogleng dalam bentuk garapan. Selain itu, usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam memperkenalkan kesenian Kete Ogleng kepada masyarakat luas dengan menampilkan Kete Ogleng dalam karnaval seni budaya sebagai puncak event pemerintah kabupaten dan melakukan misi kesenian keluar daerah Wonogiri. Yang dari segi kostum pun juga beda. Kalau Mas Kijo itu gelung atau kenyung putih seperti Anuman. Tapi kalau saya pentas dalam pengembangan garapnya, kostumku beda dari tata warna, tata sajian, mungkin sabuk, kain, sampul beda. Karena biar nggak jenuh, biar pecah warna ada banyak. Geliat untuk terus mengembangkan tarian Kete Ogleng agar lebih dikenal masyarakat, terutama generasi muda, bahkan anak-anak, tak hanya sebatas pada tindakan. Bahkan, kesenian tradisional Kete Ogleng telah dijadikan ikon untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonogiri. Namun demikian, upaya revitalisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonogiri kadang menemui hambatan yang berasal dari kesenian itu sendiri. Salah satunya, jumlah penari Kete Ogleng yang sangat terbatas dan rata-rata telah berusia tua. Untuk melahirkan penari Kete Ogleng dibutuhkan persyaratan yang kadang tidak semua orang dapat memenuhinya. Hal itu disadari benar oleh Sukijo, seorang penari Kete Ogleng yang cukup dikenal karena kelihayannya memerankan tokoh Kete Ogleng. Perkembangan Kete Ogleng yang ada di Wonogiri ini memang pesat sekali. Tentunya juga walaupun hanya berapa persen pasti ada hambatan-hambatan. Jadi hambatan kami adalah dalam rangka melestarikan ini untuk menyampaikan menurunkan ilmu Kete Ogleng ini kepada sekolah ini kami sangat terbatas sekali. Jadi personil kami yang ada di kabupaten ini terbatas sekali karena kesenian Kete Ogleng itu dibutuhkan tubuh yang lentur, tidak hanya pandai onto pecono, tidak hanya narinya, tapi kami kesulitan di dalam mengembangkan ini, terutama figur seorang Kete Ogleng. Figur seorang Kete Ogleng itu harus punya keberanian, karena di situ ada atraksi-atraksi mirip apa yang pernah dilakukan oleh Kete. Jadi naik, main manjat dan sebagainya, ini dibutuhkan badan yang sangat lentur. Dan
Penari Kete Ogleng yang legendaris di Wonogiri adalah Samijo. Ketika Samijo meninggal, tampil Sukijo, murid Samijo sebagai generasi penerus. Adalah Sukijo, sosok ini sekilas biasa saja. Seperti kebanyakan warga desa yang sederhana, menjalani hidup dengan bersahaja apa adanya. Namun, riwayatnya telah memberi goresan tegas pada sejarah perkembangan seni budaya Wonogiri. Khususnya, seni tari tradisi Kete Ogleng yang menjadi entitas kesenian rakyat. Sukijo menguasai gerak tari Kete Ogleng dan tentunya dengan ciri khas tersendiri. Saya kenal Kete Ogleng pertama kali itu dari almarhum Bapak Samijo. Beliau dulu adalah penari Kete Ogleng yang berada di Wonogiri. Dan alhamdulillah saya kenal dengan beliau. Kemudian saya menimba ilmu kepada beliau sehingga saya bisa mengerti yang dinamakan tari Kete Ogleng tradisional Wonogiri. Sukijo, salah satu orang yang mewarisi keahlian dalam memainkan kesenian Kete Ogleng, menyadari tidak semua orang atau generasi penerus mampu mewarisi kepiawaiannya dalam berperan sebagai tokoh kete dalam kesenian Kete Ogleng. Apalagi gerakan-gerakan yang sering ia mainkan kadang tidak beraturan, hanya sesuai kehendak hatinya ketika merespon suasana di lapangan, sehingga sulit untuk dipelajari. Pada awal mulanya, kesenian Kete Ogleng merupakan kesenian perorangan. Artinya kesenian ini didirikan oleh seseorang, dikelola oleh perorangan, dan menjadi milik perorangan. Tidak ada organisasi formal seperti layaknya organisasi kesenian profesional. Sehingga kesenian Kete Ogleng tidak mempunyai nama khusus. Yang membedakan hanyalah penarinya saja. Biasanya, pemiliklah yang menjadi kete, merangkap pengelola pendukung kesenian tersebut, sekaligus yang menerima order maupun pembagian keuntungan. Beliau Bapak Samijo, saya belajar dengan beliau. Untuk belajarnya sulit, betul-betul sulit. Contoh saja saya untuk melatih keberanian. Itu suatu ketika saya diajak jalan-jalan almarhum itu ke tengah hutan, kemudian ditinggal di tengah hutan. Itu untuk melatih keberanian, itu suatu contoh.
juga mempunyai harapan semoga saja tarian Ketek Ogleng dari Wonogiri ini bisa dikenal di seluruh masyarakat, baik itu masyarakat nasional maupun bahkan kalau harapan saya itu bisa sampai ke luar negeri. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan nanti untuk kedepannya banyak sekali entah itu anak-anak, entah itu anak sekolah, ataupun entah itu tahu dan menyukai tarian Ketek Ogleng ini, sehingga nantinya ke depan Ketek Ogleng bisa masyarakat ngeremboko sampai kapanpun. Begitulah Soekijo selalu berharap dalam setiap waktu yang masih tersisa untuk dirinya. Semangatnya yang luas bagaikan air yang berlimpah di Waduk Gajah Mungkur yang selama ini menjadi naungannya di sela-sela dedikasi yang ia miliki untuk terus mengembangkan dan melestarikan kesenian Ketek Ogleng di bumi Wonogiri.